Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cekas Wildan, absen 5 dari kelas IPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Rafaela Noval dari kelas 11 IPS 1, absen 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Midat Abdul Hakim dari kelas 11 IPS 1, absen 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zahran Firdaus, absen 16 dari kelas 11 IPS 1 SMA. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini mari kita merenungkan kembali hal yang mungkin sudah sering kita dengar dan kita alami, tetapi dapat kita perdalam dengan lebih baik. Kita akan melihat bagaimana korelasi antara sikap sabar dengan kesuksesan hidup. Orang-orang yang sukses di dunia ini senantiasa menyisakan cerita unik tentang dinamika dan pasang surut perjuangan, jatuh bangun dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan. Tanpa jiwa yang kuat dan sabar, maka tidaklah mungkin seseorang akan mencapai kesuksesan hidup. Sabar merupakan harta mati bagi sebuah kesuksesan. Hampir tidak ada kesuksesan tanpa didahului perjuangan dan kesabaran, penuh disiplin dan tidak mudah putus asa. Inilah hikmah dari petikan cerita surah Al-Baqarah ayat 249. Dalam surat Al-Baqarah ayat 249, yang artinya, maka tatkala Tolot keluar membawa pasukannya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Barang siapa di antara kamu meminumnya, ia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa tiada meminumnya kecuali seceduk tangan, maka ia adalah pengikutku. Lalu mereka meminumnya. Maka Tolot dan orang-orang beriman bersama dia menyeberangi sungai tersebut. Lalu orang-orang yang minum berkata, tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang besar dengan izin Allah, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam Asmaul Husna, As-Sabur yang Maha Penyabar adalah salah satu nama dari asmanya. Menurut Imam Al-Ghazali, nama Tuhan ini mengandung pengertian bahwa Allah itu tidak tergesa-gesa dalam menghukum para pelaku dosa. Kesabarannya terhadap para pelaku perbuatan dosa dengan tujuan memberikan waktu agar mereka dapat bertaubat, insyaf, dan kembali ke jalan yang benar, atau kembali ke jalan yang diridhoinya. Dengan kata lain, sabar merupakan sifat Allah yang mencerminkan sifat ketuhanan yang sangat mulia. Bahkan dalam tingkatan tindakan keimanan, sabar menempati posisi yang paling tinggi, tentunya dengan pahala yang sangat banyak atau yang sangat besar. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 10, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Sabar selalu diidentikan dengan musibah, yang artinya sabar seolah hanya ada ketika manusia dihadapkan dengan musibah, padahal tidak begitu adanya. Karena sesungguhnya bersabar jauh lebih berat ketika diterapkan dalam kondisi yang normal dan bahagia. Memang berat ketika seorang yang hidup miskin untuk bersabar dengan kondisi yang dialaminya, dan tetap ingat dan berterima kasih dengan rahmatnya. Akan tetapi lebih berat lagi ketika seorang yang berkedudukan, seorang pejabat yang harus bersabar dan tetap berada dalam jalan yang diridhoinya, sedangkan di sekelilingnya bergelimangan harta dan kekuasaan yang tak putus-putusnya
mengajak mereka menuju kebejatan dan kesesatan. Sabar memang pahit pada awalnya, akan tetapi manis pada akhirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk kita tetap bersabar menghadapi sesuatu yang tidak disenangi maupun yang kita senangi. Begitu mulia sebuah kesabaran, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimbau kepada orang-orang yang beriman agar menjadikan kesabaran sebagai pegangan hidup. Sebagai penolong yang dituntunkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 153, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah dan orang-orang yang bersabar. Jadi begini teman-teman, bila dicermati dengan seksama, maka ayat tersebut bila dilihat cara penyebutan kata sabar mendahului kata sholat, itu menggambarkan bahwa kedudukan sabar tidak kalah penting dengan sholat. Hal ini dikarenakan segala sesuatu memang memerlukan kesabaran, hingga masalah yang paling penting pun, yaitu sholat, tidak ketinggalan. Akan tetapi pernah diingat bahwa sabar bukanlah berserah diri, pasif menerima apa adanya. Namun sabar harus disertai usaha menuju kepada yang lebih baik. Sebagai penutup, marilah kita saling berwasiat akan pentingnya kesabaran sebagai kunci menuju kesuksesan. Kesabaran aktif dan dinamis, bukan kesabaran pasif dan stagnan. Terima kasih. Allah